Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Get Keren TV. Dan ini kita akan bahas bagaimana apa tanda tangan elektronik itu. Di, nah ini ya, jawab pertanyaan mungkin apa sih tanda tangan elektronik? Jadi tanda tangan elektronik itu menurut PP nomor 71 tahun 2019 di pasal 60 ayat 2 bahwa ada dua jenis tanda tangan elektronik. Yang pertama adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi. Yang kedua adalah tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Jadi ada dua, yang tersertifikat dan tidak tersertifikat. Nah, bagaimana tanda tangan elektronik sertifikasi? Tanda tangan elektronik tersertifikasi itu menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik yang tentunya resmi di Indonesia, misalnya kayak SRN ya, masalah. Kemudian kalau tanda tangannya tidak resmi, ini hanya menggunakan jasa online saja, jadi tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasinya elektronik di Indonesia. Jadi hanya itu yang membedakannya. Satu, dia menggunakan satu perusahaan yang tersertifikasi atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga swasta yang membuat sertifikasinya. Dan satu lagi adalah yang tidak tersertifikasi. Kemudian bagaimana dengan QR code ya? Jadi sekarang lagi ngetrennya tanda tangan itu QR code. Banyak orang melihat dokumen-dokumen sekarang tanda tangannya sudah tidak lagi menggunakan tulisan atau coretan, tapi dia menggunakan QR code. Tanda tangan mungkin kelihatan lebih keren dan mungkin lebih mengikuti tren. Tapi sebenarnya kalau QR code itu lebih gampang dipalsukan ya. Jadi hanya cukup dengan online yang banyak, tapi sebenarnya itu bisa disiasati ya kalau misalnya kita mau menggunakan QR code untuk tanda tangan di dokumen kita. Nah, bagaimana cara membuat tanda tangan QR code? Saya akan jelaskannya yang tidak resmi ya. Kalau resmi mungkin ya biaya mungkin ya. Jadi saya ambilkan yang tidak resmi dulu. Jadi setidaknya kita sudah mengikuti tren ya, tanda tangan digital, tanda tangan yang mungkin tidak konvensional lagi, sudah berbasis QR code. Dan semestinya kalau sudah tanda tangan QR code tidak di print lagi, karena yang namanya tanda tangan digital itu mestinya printless, tidak ada lagi namanya di print. Udah di tanda tangan QR code masih di print juga lah, itulah orang. Jadi harusnya itu cukup disimpan di media-media web flash disk, di cloud drive dan yang lainnya. Jadi kalau sudah tanda tangannya QR code semestinya tidak di tidak di print lagi. Nah, saya akan bahas bagaimana cara membuatnya. Itu kita ada website ya yang gratis, masih gratis nih, namanya qrcodemonkey.com. Kita mulai saja tutorialnya, jangan kemana-mana, jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Oke, kita mulai saja. Pertama kita buka dulu websitenya di si QR Code Monkey ini. Sini kita QR Code Monkey ya. Kemudian kita di sini ada, klik saja. Ini websitenya. Yang Anda siapkan adalah satu buah tanda tangan yang di scan ya, tanda tangan kita yang di scan. Misalnya saya sudah menggunakan tanda tangan yang akan saya jadikan sebagai tanda tangan digital gitu. Saya coba menggunakannya dulu. Ya, saya sudah siapkan satu tanda tangan saya di sini seperti ini ya. Kemudian saya upload ke Google Drive saya. Jadi nanti saya upload dulu Google Drive saya. Ya, kemudian saya uploadkan si file tanda tangannya. Ya, ini sudah uploadkan dulu ya ke Google Drive atau kemanapun boleh. Kemudian ini kita klik
copy linknya ya, copy linknya dibagikan, kemudian ya nanti orang kalau di pakai QR code scanners dia sudah mengarahkan ke tangan saya. Kemudian ini di setnya jangan semua orang bisa yang memiliki link ya, jadi jangan dibatasi. Ini kemudian disalin linknya, kemudian kita menuju website yang tadi kita buka, namanya QR code Monkey itu, QR code Monkey. Kita ke website QR code Monkey. Nah, tadi yang dari link Google Drive ini kita salin, kita kemudian masukkan di sini URL di sini, copy ya. Kemudian di sini ada set color, itu bisa men-set warnanya. Tuh, degradasi misalnya. Nah, ini jadi ada perubahan warna. Kemudian bisa juga menambahkan logo resmi ya. Jadi ada logo kunci itu misalnya. Nanti kalian siapkan kuncinya, misalnya saya siapkan password icon seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini ada tengahnya itu akan ada. Kalau misalnya mau backgroundnya mau di remove, tinggal di remove. Tapi kalau mau ada warnanya tetap ya sudah. Tapi kalau mau di remove, tinggal di remove. Setelah itu tinggal ini desainnya kita setting ya, mau seperti ini kah gitu ya, atau mau bentuknya begini. Kalau umumnya sih begini ya. Dan ini yang defaultnya setelah Anda semua custom. Kemudian di sini tinggal klik ya, create QR code. Nah, jadi sudah ada QR code baru di situ. Kalau misalnya ini tidak ya, misalnya warnanya masih sama, itu bisa ini warnanya tidak didegradasi, misalnya single color, tinggal hasilnya seperti ini, hitam. Tapi kalau mau ada warna itu bisa pakai gradient atau pakai custom eye color. Setelah semua di setting dan sudah ada QR code baru, itu tinggal di download PNG-nya. Itu ada kualitasnya low atau yang kualitasnya high, terserah Anda. Jadi tinggal di download saja, misalnya download 1 ya. Nanti ada notifikasi di generate kodenya. Nah, ini sudah selesai dan nanti ada di menu download kelihatan. Nah, ini tanda tangan QR code baru. Ketika disorot pakai QR code scanner pakai handphone di Android, sebentar saya akan coba barcode scanner. Ini saya pakai handphone ya, pakai nah, kita bisa dilihat di sini. Jadi itu menunjuk ke URL tanda tangannya. Jadi ketika dibuka tanda tangannya, dia akan membuka tanda tangan yang ada di Google Drive-nya. Ya, seperti ini. Jadi seperti itu tutorialnya ya. Jadi sangat gampang. Cara membuatnya tuh tinggal masuk ke websitenya, di custom, terus di download PNG-nya. Tapi itu tidak resmi ya, jadi mungkin tidak disarankan. Tapi untuk mengikuti tren ya, saya sebenarnya sih masih bisa aman ya, karena kan ketika di scanner itu menunjuk ke Google Drive yang kita punya gitu ya. Meskipun mungkin orang bisa palsukan kapanpun, tapi setidaknya bagi Anda yang ingin mengikuti tren, tanda tangan QR code ini adalah satu pilihan yang menurut saya cukup mudah untuk dibuat dan cukup keren ya. Oke, terima kasih telah menonton tutorial kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di tutorial berikutnya.